bro. Selamat pagi sahabat. Salam Tuil. Boom boom boom. Pagi ini gue ada di sirkuit Mandalika dan berkesempatan untuk jadi coach lah ya untuk track day Pertamina hari ini. Alhamdulillah gue bisa ada kesempatan seksi ini dan ya mungkin karena emang gue juga alhamdulillah juga hafal banget dengan track Mandalika ini, kebanyak keseharian aktivitas balap dari World Superbike, MotoGP sampai kejuaraan nasional, gue bisa biasa di sirkuit ini untuk sebagai panitia dan lain-lain. Ya pada kesempatan ini juga adanya track day ini gue diminta untuk ngelit dan berbagilah buat mereka. Pada track day kali ini, selain nanti untuk riding position, riding motor di sini juga yang pastinya adalah pengenalan sirkuit. Di sini ada nampak layout sirkuit Mandalika dan kita sekarang di sini nih. Kita ada di race control sini dan arah jarum jam. Ini turn satunya di sini, 2, 3, 4, 5, 6, 10 dan last corner 17 dan finish kita di sini. Nanti semua ini akan kita bahas. Nanti untuk teorinya pakai ini di kelas ini, tapi untuk praktik di luar nanti pakai CBR 600. Dan teman-teman lain juga banyak pakai Superbike nanti. Indonesia. Kita lanjutkan sebelum sekuitasnya. Ada straight dan cornering. Intinya sih hanya dua itu pada prinsipnya. Tapi secara detail nanti akan kita coba bahas. Tapi untuk profesional atau yang sudah biasa balap, mungkin secara teori mungkin ini bentuk remind juga. Kalau memang buat penambahan ada manfaat ya makin baik. Tapi terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali ke track atau pertama kali masuk sirkuit, mungkin ini jadi sesuatu yang sangat baik. Apalagi untuk motor-motor bercc besar yang datangnya itu 300 km something. Jadi ini betul-betul perlu perhatian khusus karena key-nya kuncinya sebenarnya di braking. Ya teman-teman ya, jadi
belok itu sebenarnya akibat dari braking kita benar. Cornering itu akibat braking kita benar, dan exit corner itu akibat dari cornering kita benar. Tapi diawali braking. Mungkin secara apa namanya teorinya, pertama itu mesti street, kita bicara street, mungkin street kita full throttle. Yang pertama kita lakukan sebelum braking adalah kita close throttle. Ingat, close throttle, lalu braking, sit down. Memang kedengarannya seperti biasa, tapi buat kita yang pemula, buat teman-teman dengan yang nggak biasa dengan speed segitu mesti ngapain sih? Makanya perhatikan, full throttle, close, braking, sit down. Oke? Ingat ya. Tut, hampir berbarengan. Tut, Oke? Sederhana ya, tapi dilakukannya coba dengan speed 300, 290 something gimana? Nah, nanti kita praktekin seperti apa gimana. Ada yang mau tanya nggak? Oke, saya coba di atas motor ya. Biar lebih kita relax aja, kita santai. Semua boleh tanya, karena ini kesempatan kita bisa discuss langsung, bisa ngobrol. Dan nanti session itu selain dari teori ini saya sampaikan, nanti juga kita ada discuss. Jadi setelah teman-teman jalan itu, nanti kita diskusi lagi, karena skill teman-teman kan beda-beda. Maka nanti masalah yang timbul juga akan beda-beda. Nah, di saat itu nanti kita bahas, kira-kira mudah-mudahan saya bisa ngasih advice, bisa ngasih masukan yang baik. Nanti di session selanjutnya, jadi teman-teman udah punya plan. Oh, saya akan perbaiki ini, saya akan perbaiki ini. Mudah-mudahan di short course kita ini bisa ada manfaat lebih, terutama untuk mungkin bukan yang profesional akan ke jalan raya naik motor segala macam gitu kan, lebih manfaat lagi untuk safety-nya gitu-gitu ya. Nah, saya coba praktekin di atas motor, jadi teman-teman tolong praktekin. Ini anggap kita di street ya, kita berada di street mau ke R1 ya. Bayangkan itu saya ada di street mau ke R1. Ini full throttle, riding position seperti ini. Mungkin sedikit bahas riding position ya. Riding position itu mungkin sebaik mungkin kita aerodinamik di balik tiring maksimum. Kita bisa hilang di balik tiring makin baik. Tidak ada yang keluar. Itu makin baik, profesional. Tapi gimana kalau buat teman-teman, mohon maaf, yang hobi segala macam sini kita main, ya senyaman mungkin, convert kamu seperti apa, itulah kamu. Itu enggak jadi masalah. Mungkin kalau kita ingat dulu Norik AB, gimana pembalap main yang Norik AB kan bawa motornya aneh kan, tapi itulah dia. Gimana Michael Duhan, style juga kayaknya kan. Full throttle. Sebelum S1, sebelum braking, pantat kita udah gini dulu, udah diangkat. Perhatikan pantat saya, bokong saya udah gini dulu, tapi posisi throttle-nya masih full. Perhatikan, baru close, braking, sit down. Oke? Jelas? Lagi ya. Kalau untuk close gasnya itu full, harus full. Full. Ini harus full. Full throttle. Full throttle. Pantatnya close, brake, sit down. Banyak yang suka terbalik. Jadi dia sit down dulu baru brake. Betul. Dan kadang-kadang betul pertanyaan tadi, suka teman-teman kita tuh bermasalah dengan braking. Sebenarnya dia tidak full close. Kok kayaknya masih maju terus mau out gitu. Karena dia nggak sadar ini tuh masih
tidak full close. Itu masalahnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana sih motor ini berbelok setelah kita braking? Mungkin saya tambahkan sedikit tentang braking. Itu braking cara braking dalam artian cara teori braking yang benar. Gimana dengan hard brake? Ada yang bisa jawab nggak hard brake bagaimana? Profesional mungkin untuk main. Gimana hard brake? Sederhananya gini, hard brake itu. Hard brake adalah 100%, ingat 100% konsentrasi kita hanya untuk braking. Kita tidak berpikir cornering, kita tidak berpikir apapun saat itu. 100% kekuatan kita pusatkan untuk braking. Mungkin bisa melihat gimana George Martin kalau braking, dia sampai hard brake seperti apa? Karena konsentrasi dia 100% hanya untuk braking saat itu. Bagaimana bisa brake sedekat-dekatnya maksimum dan benar. Kalau sedekat-dekatnya out, siapapun bisa. Tapi bagaimana braking maksimum tapi benar. Nah, ini jadi masalah adalah motor besar. Dan ini yang tadi saya katakan bahwa permasalahan terbesar itu adalah di braking. Makanya poin braking ini saya sangat utama di sini, terutama buat teman-teman yang motor ber-cc besar. Mungkin untuk cc kecil lebih sederhana ya, untuk mengendalikannya gampang karena datang speednya juga tidak terlalu tinggi. Tetapi untuk motor ber-cc besar ini menjadi kunci. Jadi ketika braking kita benar, maka cornering kita juga akan benar, automatically exit corner kita akan benar. Paham ya teman-teman? Oke. Berbicara lagi tentang superbike atau motor besar, apapun itu bicara speed, beloknya itu tidak bisa seperti belok kita kayak ke Indomaret. Kalau kita ke Indomaret naik motor matic, nggak perlu gini, kapan saja kita belokin bisa. Tapi kalau ada speed itu nggak bisa. Kalau pelan-pelan di sirkuit pakai motor matic bisa nggak mau ikutin lain kita? Gampang, bisa kalau pelan. Tinggal ikut. Saya mau ikut di sini. Teman-teman perhatiin. Teman-teman perhatiin lain ini. Kalau pakai motor pelan, ini gampang nggak cuma ngikutin ini? Gampang banget. Orang udah cuman gini doang kok. Tapi kalau ada speednya gimana? Speednya ditambah lagi, bahkan mau push gimana? Itulah pentingnya teori ini. Nah, maka mohon maaf, turunin standar ini. Apa ya? Intinya mana? Enggak, di mic. Oh. Teman-teman kalau perhatiin gini, kemana dia? Ketika ini miring, dia berbelok nggak? Mas lepas aja. Ketika dia miring, dia berbelok nggak? Artinya kalau belok untuk kecepatan tinggi, angle-nya mesti dirubah. Kemiringannya yang akan membelokkan dia, bukan stang yang kita putar seperti kita ke Indomaret tadi. Mengerti ya? Perhatikan ini sifat motor. Lepasnya. Kalau dia miring, dia akan berbelok. Dia akan berbelok. Maka kemiringannya yang membuat dia belok. Oke? Esther.
Jadi mata kita yang akan mengarahkan kemana motor itu berjalan. Mengerti ya teman-teman? Jadi mata kita yang akan mengarahkan motor kita berbelok kemana kita jalan. Itu. Maka mata kita langsung terus ke sana. Semakin jauh kita memandang ke arah yang kita tuju, maka motor itu akan ke arah sana yang kita mau, ke arah mata kita. Ada pertanyaan? Oke. Ketika sit down tadi itu apa tujuannya lebih untuk dapat mereka yang pertama, yang kedua turun ke berapa? Oke, ada pertanyaan kalau sit down itu pakai gear berapa dan berapa yang tepat gitu ya. Jadi kalau gear itu turun berapa tergantung tennya, tergantung tikungannya. Jadi memang pertama itu untuk gunanya adalah untuk membantu engine brake. Bukan di depan kita ini, tetapi di sini nanti akan dapat. Di MotoGP, di Superbike, top speed tertinggi itu didapatnya sebelum turn 10, bukan sebelum turn 1. Karena menatanya terus, ini udah speed belokan ini high speed corner semua. Jadi top speed tertinggi itu di sini, makanya nanti perhatikan untuk break point di sini sangat diperhatikan nih. Untuk lebih berhati-hati. Tetapi keuntungannya dan kehebatan sirkuit Mandalika adalah memiliki run-off yang sangat luas. Jadi teman-teman aman lah. Jadi nggak usah panik kalau misalnya out, nggak usah panik. Ya, pesan saya gitu. Mudah-mudahan saya yakin aman semuanya. Karena udah beberapa kali track day pun, alhamdulillah tanpa ada instruktur pun semuanya aman. Ya. Oke. Lanjut ke sektor 3. Nah, ini sektor 3 ini lebih sedikit. Yang diawali sebenarnya dari turn 10. Dia dari turn 10. Nah, ketika yang tadi saya katakan bahwa kalau braking kita benar, di turn 10-nya benar beloknya, otomatis untuk di 11-12 juga akan dapat speednya dan bisa lebih gampang. Mungkin nanti kita bisa jalan sama-sama. Saya akan tunjukkan plan yang baik ya, mudah-mudahan, dan teman-teman nanti bisa explore sendiri. Oke? Ada pertanyaan nggak sebelum kita closing, kita praktek? Oke? Boleh nggak kita bawa rem itu sampai ke tengah tikungan? Oke. Terima kasih. Tadi sudah saya katakan bahwa ada teknik counter steering, tapi itu sangat sulit. Jarang rider GP pun ya sekarang masih bisa, walaupun ada beberapa yang bisa, karena cenderung low side itu banyak. Jadi baiknya itu kita braking itu di area break point aja. Oke, terima kasih Mas Ahmad Jayadi atas penjelasannya. Jadi teman-teman, setelah ini kita akan bersama-sama turun ke bawah. Kita langsung siap-siap dengan backpack masing-masing, dengan motor masing-masing, dan juga kita akan bergiliran mengikuti grup yang sudah dibuat. Ada grup A, B, C. Sebelum makan siang kita cuma ada satu sesi bersama juga Om Ahmad Jayadi, nanti yang mimpin ngelit selama 3 lap ya Om ya. Nah oke, selain itu teman-teman, kita juga tiga kali ini itu kita sebelum balik kita juga didukung oleh Pertamina. Nah Pertamina pun memberikan t-shirt kepada kita, kepada teman-teman maksudnya, untuk bisa digunakan. Terima kasih. Jadi kita hari ini Pertamina training. Nah, jadi kita mohon bapak-bapak bisa memakai, kita foto bareng semuanya di sini karena sudah pakai laptop kita udah bisa pakai lagi ya. Nah, nanti kita foto baru habis itu kita tutup sama-sama. Sahabat, selesai sudah session 1 ini, dan tadi juga ada evaluasi. Banyak teman-teman kita yang masih ngebut iya, tapi secara teknikal masih belum bisa yang baik karena buat safety mereka juga, dan jadi input buat mereka ketika datang ke sini lagi. Ya alhamdulillah banyak dari teman-teman yang
bertanya segala macam dengan kendala dia apa yang dihadapi. Ya mudah-mudahan di session 2 nanti atau besok bisa lebih baik lagi buat mereka. Ciao.